Tapi menurut gue di sini masalah terberat bukan cuma soal PR matematika zaman dulu. Halo dan selamat datang di Speak Up. Speak Up, bla 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 bla. Oke, hari ini nggak akan membahas tentang jalan ke sana dan jalan ke sini. Pengen ngeluarin unek-unek saja sih. Kayak bicara tentang apa yang gue pandang itu sesuatu yang harus disampaikan walaupun itu tidak penting mungkin menurut Anda. Di beberapa sosial media mungkin pernah dibagikan kata-kata kayak gini nih. Rindu masa dulu di mana masalah terberatnya hanya PR matematika. Ya, Anda termasuk yang mana? Yang pernah membagikannya atau yang termasuk yang menikmatinya saja? Lumayan banyak sih yang membagikan termasuk di salah satu sosial media, Facebook. Benar sih, banyak yang membagikan. Dan kalau mau dibilang sekarang masalahnya bukan cuma tentang PR matematika ya. Kalau dulu masalah terberatnya PR matematika, sekarang ada cinta, pekerjaan, masa depan, keluarga, dan lain-lain. Ya begitulah kalau udah dewasa. Beda sama masa lalu yang kembali lagi ke postingan tersebut. Tapi menurut gue di sini masalah terberat bukan cuma soal PR matematika zaman dulu. Yang setuju angkat tangan. Atau angkat tangan. Masalah terberat dulu datang juga dari permainan ketika kita masih kecil sih. Contohnya saat bermain bola. Nah, saat main bola biasanya kalau di sini di Manado biasanya itu suit. Entah itu berdua, saya sama si Budi, suit. Yang kalah dan yang menang nanti akan dipisah timnya, atau ada dua orang yang mungkin suit atau langsung pilih teman-teman yang mereka inginkan di tim. Nah, beruntungnya Beruntungnya kalian yang bisa main bola kaki dan tahu caranya main bola kaki karena kalian akan diprioritaskan dalam tim tersebut. Masalah terberatnya ada di sini. Jika Anda sama seperti saya yang tidak tahu main bola, yang bolanya belum nyampe di kaki aja udah direbut lawan atau pas bolanya mau di kaki, teman saya sudah ambil. Nendang ke sana perginya kemari, nendang kemari perginya ke sana dan lain-lain. Itu adalah salah satu masalah terberat dalam permainan. Banyak juga permainan-permainan lain sih seperti apa ya, kasti. Kalau kalian orang Manado pasti tahu kasti. Kasti adalah permainan di mana grup dibagi menjadi dua. Kemudian kalian harus memukul bola. Jadi bolanya kayak gini dipukul kayak gini atau kayak gini. Dan harus berlari ke pal yang ditentukan, bisa jadi batu, tiang, dan sebagainya. Jadi dari satu garis, misalnya garis ini, mukulnya dari sini, bolanya ke sana, ke pal, lari ke pal. Jadi mirip kayak baseball, tapi namanya kasti. Dan palnya hanya dua. Nah, sama seperti bola kaki, saat pemilihan teman Anda tentu adalah orang yang paling terakhir. Dan bukan cuma itu masalah terberatnya. Ketika Anda memukul dan bolanya bisa ditangkap dengan teman, di sini yang terjadi bahaya. Kalau bukan badan Anda yang dilempari bola kasti, bola tenis, pasti kepala Anda di belakang dengan sangat sengaja. Siapa di sini yang sengaja melempar temannya di kepala? Dan itu rasanya sakit sekali. Karena zaman dulu belum pernah disakiti wanita. Next, benteng. Aduh, sebagai seorang anak rumahan, masalah terberat selanjutnya dalam permainan benteng, dimana ya badan saya dulu dan sekarang sama-sama besarnya, sama-sama gendut maksudnya. Dan saat benteng kita harus pintar ngegocek-gocek, lari-lari ke sana kemari. Jadi sama juga, ada dua tim. Cara bermainnya yakni jika Anda keluar duluan, misalnya saya keluar duluan, teman yang ini harus mengejar Anda karena Anda duluan keluar. Jadi ketika dikejar Anda harus lari. Caranya yaitu muter-muter atau ya lari-larian lah di situ, atau kembali lagi ke benteng Anda. Dan jika Anda tertangkap, Anda akan masuk penjara yang ada di sebelah bentengnya lawan. Cara untuk memenangkan game ini tentu saja
Anda harus menginjak benteng dari teman tersebut. Teman lawan tersebut. Masalah terberat selanjutnya ada di banyak. Masalah terberat selanjutnya ada di permainan juga, dimana zaman dulu kalian tahu sendiri PS sekarang sudah sampai PS berapa ya, saya sudah lupa juga. Masalah terberat zaman dulu adalah main di rental PS. Main di rental PS zaman dulu PS1 itu kalau nyewa di rental PS. Jadi buat kalian yang pernah pegang PS1 atau sering main PS1, oh ya, PS1 ini punya rentalnya ya. Kalau Sega sama Nintendo nggak ada. Kalau Anda orang kaya pasti ada PS di rumah sih. Nyewa rental PS itu PS1 1 jam itu 2000 ya. 2000 rupiah kalau nggak salah ingat ya. Dan setengah jam itu 1000 rupiah. Jadi zaman dulu saya harus ngumpulin uang jajan selama 2 hari untuk main PS selama 30 menit 1000 rupiah, karena jajan waktu itu hanya 500 perak. Dan kalau nggak patungan sama teman, paling patungan sama adik sih. Dan ya begitulah, nggak jajan 2 hari cuma buat main PS selama setengah jam, dan itu lumayan menyenangkan. Main One Piece, main apa lagi ya, One Piece ya, kebanyakan One Piece. Iya, One Piece, Harvest Moon. Yang lain-lain saya sudah lupa dan tidak sering memainkannya. Kalau bola kaki jangan tanya ya, saya pun nggak tahu main bola kaki di PlayStation. Dan yang paling menyesakkan itu ketika datang ke rental dan rental full. Udah mainnya patungan setengah jam, rentalnya full, terus dicariin pakai remote kan, yang udah mau habis jamnya, dicariin, misalnya ada 6 rental, ada 6 PS di situ, dicariin. Oh ini nih yang udah mau habis nih, bisa 30 menit kan, misalnya begitu. Misalnya orangnya nyewa 1 jam atau 2 jam kan, udah mau habis, kelihatan di situ. Oh 30 menit lagi, ini nunggu aja di sini. Oh iya, nunggu sambil duduk-duduk ya, lesehan begitulah, duduk-duduk sambil nunggu. Nah, masalah terberatnya datang di sini. Ketika udah mau habis, itu biasanya di TV-nya itu tertulis 5 menit. Itu berarti 5 menit lagi TV-nya mati dan habis masa rentalnya. Ini emang gak ada akhlak orang ini. Maksudnya ketika ngecek, harusnya kan dia bilang aja kalau mau nambah atau apa. Ini sisa 5 menit baru dibilang nambah lagi dong 1 jam. Otomatis kita yang di belakang cuma bisa duduk dan menunggu yang lain ya. Kalau ada yang setengah jam lagi habis ya, yang di setengah jam itu. Banyak sebenarnya masalah-masalah terberat saat masih kecil, bukan cuma PR matematika. Dan masalah terberat terakhir bagi anak-anak zaman dulu adalah, wah ini paling dramatis. Masalah terberat dulu adalah menikahi Karen. Karin apa Karen? Yang main Harvest Moon tentu tahu Karen itu cewek paling elit lah kalau di Harvest Moon zaman dulu. Selain harus nyari uang buat upgrade kandang, beli ayam, beli sapi, nanam, terus bangun rumah, kita juga harus mendekati cewek. Jadi cewek-ceweknya ada beberapa pilihan, dan salah satu yang paling elit dan yang paling cantik waktu itu adalah Karen. Masalah terberat laki-laki adalah harus menikahi Karen. Jadi PDKT dulu dari buah hatinya, love-nya itu dari hitam sampai harus merah, dan harus menikahinya pakai blue feather atau bulu biru. Tapi rumah Anda harus di-upgrade dulu. Jadi, wah, main Harvest Moon adalah salah satu hal terberat juga zaman dulu. Bukan cuma PR matematika yang bisa dilihat sama teman. Jadi kalau belum buat PR bisa lihat sih sama teman sebenarnya. Itu sih menikahi Karen. Salah satu hal terberat di zaman dulu. Apalagi yang kurang dari masa-masa dulu, mungkin selain PR matematika dan apa yang saya sebutkan tadi, silakan kalian komen di bawah. Sampai jumpa di Speak Up.
selanjutnya. Speak up, bla 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 bla.